Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Maulana, NIM 18121147, kelas PID semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Telaah Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Helena Nelis MPD. Pemetaan kompetensi mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 10. Organisasi peta kompetensi 1 semester. Kompetensi inti terdapat 3 kompetensi. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang kedua, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Dan yang ketiga, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar pada mata pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah semester 1 terdapat 6 bab dalam satu mata pelajaran di satu semester ini, yang mana per babnya terdapat kompetensi dasarnya sendiri. Bab 1, konsep fikih dan ibadah dalam Islam, terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu memahami konsep fikih dalam Islam dan melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih. Bab kedua, pengurusan jenazah dan hikmahnya, dengan kompetensi dasar yaitu meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah, memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah, menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya, dan memperagakan atau mempraktekkan tata cara penyelenggaraan jenazah. Bab 3, zakat dan hikmahnya. Terdapat 4 kompetensi dasar di dalam bab ini, yaitu menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya, mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat, menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat, dan menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bab yang keempat, haji dan umroh. Terdapat 6 kompetensi dasar, yaitu menunjukkan sikap kerjasama dan tolong-menolong melalui praktik pelaksanaan haji, memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh, menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta hikmahnya, mengidentifikasi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh, menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji, dan mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji. Bab yang kelima, kurban dan akikah. Bab yang kelima, kurban dan akikah. Terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya, dan menerapkan cara pelaksanaan kurban dan akikah. Bab terakhir di semester 1, yaitu bab 6, kepemilikan dalam Islam. Terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu memahami aturan Islam tentang kepemilikan dan memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad,
Selanjutnya ialah peta konsep pada mata pelajaran fikih kelas 10 semester 1 di Madrasah Aliyah. Perlu kita ketahui, peta konsep adalah suatu gambar. Perlu kita ketahui ialah peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antara konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung sehingga membentuk suatu proposisi. Bab 1. Konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Terdapat 3 peta konsep, yaitu syariah, ibadah, dan fikih. Syariah dibagi menjadi 2, yaitu konsep syariah Islam dan tujuan dan prinsip syariah. Yang kedua, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Yang ketiga, fikih, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah. Selanjutnya bab 2, pengurusan jenazah dan hikmahnya. Peta konsepnya ialah pengurusan jenazah. Di dalam pengurusan jenazah ini terdapat 4, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Bab 3, zakat dan hikmahnya. Dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah terdapat 2, yaitu menyucikan jiwa dan makanan pokok, dan zakat mal terbagi menjadi 2, yaitu menyucikan harta dan sesuai dengan jenis harta. Bab 4, haji dan umroh. Terdapat 5 peta konsep. Yang pertama, hukum dan syarat wajib haji. Yang kedua, rukun haji dan umroh. Yang ketiga, wajib dan sunnah haji. Yang keempat, macam-macam haji. Yang kelima, tata cara pelaksanaan haji. Selanjutnya bab 5, kurban dan akikah. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu kurban dan akikah. Dalam kurban terbagi menjadi 5, yaitu hukum kurban, sejarah kurban, ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, dan pemanfaatan daging kurban. Dan akikah terbagi menjadi 3, yaitu hukum dan ketentuan akikah, jenis dan ketentuan hewan akikah, dan waktu pelaksanaan akikah. Dan yang terakhir bab 6, kepemilikan dalam Islam, terbagi menjadi 2, yaitu kepemilikan dan akad. Kepemilikan dibagi menjadi 4, yakni sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan, ihyaul mawat, dan khalafiyah. Dan akad terbagi menjadi 2, yaitu rukun dan syarat akad, dan macam-macam akad. Selanjutnya hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Di sini terdapat 6 bab yang akan saya jelaskan atau paparkan satu persatu. Bab pertama, konsep ibadah dalam Islam. Pada bab pertama ini akan dibahas tentang persoalan hukum dan ibadah dalam Islam, yaitu peraturan-peraturan yang diperuntukkan kepada manusia sekaligus bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ada persoalan yang patut dijawab, mengapa terkadang kita menjumpai orang-orang mengerjakan sholat tata caranya beraneka ragam. Misalnya, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, posisi tangan ketika melipat di dada maupun di perut, posisi telunjuk tangan ketika takziat, dan lain-lain. Bab kedua, yaitu pengurusan jenazah dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari saripati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan, dan ke tanah pula setiap manusia akan dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan kematian tidak seorang pun mampu menghindarinya. Pengurusan jenazah termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Maka hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.
Selanjutnya bab ketiga yaitu zakat dan hikmahnya. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat di sini berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi bidang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan, dan robeknya integritas bangsa. Selanjutnya bab keempat yaitu haji dan umroh. Haji merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan sembarang tempat. Hanya pada waktu musim haji dan di Masjidil Haram ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji ialah fardhu ain atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya ialah hukumnya sunnah. Maka kita perlu mempelajari tata cara pelaksanaan, syarat-syarat dan rukun serta wajibnya haji dan umroh yang akan dibahas pada bab keempat ini. Selanjutnya ialah materi kelima yaitu kurban dan akikah. Perlu kita ketahui, pelaksanaan kurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Ibadah kurban dan akikah ialah dua ibadah dalam Islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Maka kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan dasarnya, dan ini akan dibahas di bab kelima tentang kurban dan akikah. Selanjutnya ialah materi terakhir, bab terakhir yaitu bab ke-6 tentang kepemilikan dalam Islam. Islam telah mengatur segala aspek tatanan kehidupan termasuk kepemilikan suatu barang. Segala harta benda yang dimiliki oleh siapapun harus dilakukan dengan cara yang halal dalam mencarinya, bukan melalui mencuri, merampas, merampok maupun korupsi. Setelah kita dapatkan harta tersebut, ada hal yang perlu diketahui oleh umat Islam, bahwa harta kekayaan itu di samping untuk dirinya, keluarganya, juga ada harta untuk orang lain. Artinya, ada sebagian hak yang harus diberikan kepada fakir miskin dan para du'afa yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan ini akan dibahas di bab ke-6 tentang kepemilikan dalam Islam. Selanjutnya, hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Di sini terdapat 6 bab pada mata pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah semester 1. Ialah banyak menggunakan berbagai macam metode seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Maka perlu kita ketahui sesuai dengan masing-masing bab di sini terdapat tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran bab 1, konsep ibadah dalam Islam, antara lain tujuan pembelajaran bab 2, pengurusan jenazah dan hikmahnya, antara lain tujuan pembelajaran bab 3, zakat dan hikmahnya, antara lain tujuan pembelajaran bab 4, haji dan umroh, antara lain tujuan pembelajaran bab 5, kurban dan akikah, antara lain tujuan pembelajaran yang terakhir
ialah bab 6 kepemilikan dalam Islam. Antara lain, selanjutnya ialah pengembangan ide-ide pembelajaran. Pembelajaran atau proses belajar mengajar merupakan upaya untuk mempengaruhi siswa atau pelajar agar belajar dan mau untuk diajar. Kegiatan pengembangan, dalam hal ini kegiatan pengembangan dalam pembelajaran menuntut upaya rancangan atau desain, dan begitu juga dengan sebaliknya, yang mana kegiatan rancangan atau desain dapat diarahkan dalam kegiatan pengembangan. Salah satu model pengembangan dalam pembelajaran ialah model Dick and Carey, yang mana model ini memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu menggunakan pendekatan sistem dengan langkah-langkah yang lengkap dan dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih sistematis, serta dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran pada ranah informasi verbal, keterampilan intelektual, keterampilan psikomotor, dan sikap, yang mana memungkinkan untuk mengelaborasi materi menjadi lebih rinci, memungkinkan untuk menghasilkan paket pembelajaran yang lebih baik karena sudah melalui bermacam tahapan uji coba dan kerjasama dengan ahli rancangan pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli isi. Didasarkan pada teori pembelajaran perspektif, yakni berorientasi pada tujuan atau goal oriented, yang mana mengingat keterbatasan kemampuan dan keterampilan guru fikih dalam rancang bahan ajar fikih bermedia dan tidak tersedianya bahan ajar fikih yang bermedia yang dijadikan pedoman bagi guru. Di samping itu, dengan memperhatikan manfaat bahan ajar dan media dalam pencapaian tujuan pembelajaran, baik tujuan pada ranah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan, yang hasilnya dapat diperoleh melalui penerapan evaluasi formatif maupun pada evaluasi formatif. Baik, dari bahasan yang telah saya paparkan tadi, saya ambil dari buku Pengembangan Pembelajaran Fikih kelas 10 Madrasah Aliyah dalam model Dick and Carey, karya H.M. Nasir, Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume kelima nomor 1 tahun 2017, dan buku siswa mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah IPA IPS Bahasa kelas 10 cetakan ke-1, terbitan Kementerian Agama di Jakarta tahun 2014. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.